Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi, salam sukses luar biasa. Kembali ke channel saya, Hardi Aji Badarwi, dengan konten video motivasi, vlog bermanfaat, musik inspiratif, dan tutorial. Kali ini masih kita berbagi tentang video motivasi. Saya ingin mengangkat tema yaitu The Power of Pepet. Mungkin sebagian Anda sudah pernah mendengar istilah The Power of Pepet, tapi Anda tahu nggak? Ya, ini ada penulisnya, yaitu penulisannya Jaya Setiabudi. Saya kurang lebih puluhan tahun lah ya sudah membaca buku ini. Terkadang saya ulang-ulang ya, walaupun kemudian sedikit gambaran buku ini The Power of Pepet diciptakan untuk supaya kita orientasinya adalah berbisnis. Tapi sahabat inspirasi ya, ini juga bisa mindset ini juga ya, kepepet ini juga itu bisa kita kondisikan untuk pengembangan diri kita. Karena kenapa ya? Anda mungkin sudah melihat ya diskusi saya sebelumnya, atau kemarin saya podcast ya sama Kakanda Angunaifi ya, yang dari Jakarta, yang saya sampaikan tentang materi growth mindset ya, sedikit banyak ya hampir sama. Karena kenapa? Kepepet ini akan membuat lebih cepat hadirnya growth mindset ya. Ingat, berbeda ya kalau kita berbicara masalah wawasan dengan growth mindset. Wawasan hanya tahu, oh ternyata kalau kita ingin growth mindset, lingkungan kita harus lingkungan yang positif. Oh ternyata kalau seandainya kita ingin menghadirkan growth mindset, kita harus membaca berhubungan dengan pengembangan diri, tentang motivasi. Itu berbicara masalah wawasan. Tapi kalau ingin menghadirkan growth mindset, itu sudah berbicara masalah keyakinan, yaitu berupa tindakan. Tadi ya, ada tahapan kita sampai level jago. Ya, ada yang mengetahui, paham, dan bisa. Nah, growth mindset itu bukan berbicara masalah wawasan, tapi sudah berbicara masalah bisanya, sudah berbicara masalah tindakannya. Nah, sahabat inspirasi, kepepet ya, ini adalah membuat kita menghadirkan growth mindset lebih cepat. Mindsetnya diubah. Jangan sampai kemudian kita menunggu dulu orang tua nggak punya. Kita menunggu dulu orang tua kita misalnya ya, karena kita masih statusnya menjadi anak dari orang tua. Kalau Anda yang muda ya, SMA, pelajar dan lain sebagainya, kita ingin menunggu orang tua nggak punya dulu. Hati-hati, itu akan menjerumuskan Anda. Karena ya sahabat inspirasi, bagi Anda anak pelajar, mahasiswa yang sekarang ya menuju ke yang lebih maju dan berkembang, apa yang harus Anda lakukan? Buatlah kondisi kepepet. Bukankah ketika kepepet itu adrenalin kita ya, potensi alam bawah sadar kita itu akan muncul dan timbul. Jadi sahabat inspirasi ya, lakukan saja ya, buat kondisi itu kepepet. Seolah-olah walaupun Anda punya orang tua, seperti nggak ada orang tua. Seakan-akan Anda ada saudara yang kaya raya, tapi seolah-olah ya seakan-akan Anda nggak ada saudara. Seakan-akan Anda nggak ada teman. Artinya apa? Apalagi di era digital, momentum untuk belajar banyak. Anda bisa belajar di YouTube, Anda bisa belajar di media sosial, dan lain sebagainya. Tapi dengan syarat sahabat inspirasi, kita harus ada mentor, kita harus ada guru. Ya, supaya kenapa? Ya supaya nggak tersesat, supaya lebih terarah, supaya lebih terukur. Karena sejatinya kalau seandainya ada mentor, kita belajar, insya Allah pengalaman mentor, kegagalan mentor, itu nggak mungkin lagi di-share sama kita. Jadi sahabat inspirasi, buat kondisi itu kepepet, lalu kemudian ketika sudah kita buat kondisi itu kepepet, sudah berubah tindakan untuk berubah diri kita menjadi semakin lebih maju. Ya, yang pernah saya sampaikan dari dua ya, kalau seandainya kita ingin maju, yang disampaikan oleh Anthony Robbins ya, salah satunya adalah buat kondisi kepepet. Jadi kita buat kondisi kepepet. Yang kedua, ketika kita ingin maju, jangan lupa sudah kita belajar, wawasan kita sudah bertambah, harus ada mentornya, harus ada gurunya. So sahabat inspirasi, mudah-mudahan kondisi The Power of Kepepet ini itu hadir dalam diri Anda. Karena kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya belajar ya tentang materi bagaimana membuat kondisi kepepet, baca, ikut seminar, dan saya buktikan ternyata alhamdulillah itu terjadi dan terbukti. Ya, ketika saya semester 2 yang pernah saya sampaikan, saya berwirausaha dan alhamdulillah ya tanpa modal, ternyata bisnis tanpa modal itu bisa. Saya ulangi lagi, bisnis tanpa modal itu bisa. Modal kita ya bukan berupa uang maksudnya, tapi modal kita adalah kata-kata, lobby. Jadi kita hanya modalnya adalah berbicara, negosiasi, sampaikan sama orang-orang yang mungkin secara keuangannya ada. Sampaikan, syukur-syukur ada orang tua yang mampu, ya kita berbicara, Pak Ibu bisa nggak saya pinjam uang, sistemnya bagi hasil. Ya,
Pak, Bu, ya syukur-syukur kalau seandainya itu dikasih oleh orang tua Anda, tapi setidaknya mindset kita adalah kita pinjam. Boleh sih minjem, ya, selagi itu baik, selagi itu positif tadi, sistemnya bagi hasil. Anda search ada di Google, bagaimana buat proposal, ya, ingin buka usaha, ya, apalagi Anda mahasiswa, banyak itu adalah beasiswa-beasiswa untuk wirausaha, momentum untuk Anda belajar. Ya, kalau Anda pelajar, ya buat kondisi, walaupun ada orang tua, jadikan media sosial itu sarana bisnis Anda. Kan banyak nih sekarang, di era sekarang, bukan hanya umur 20 tahunan, umur 10 tahunan pun mereka sudah ada menjadi miliarder. Ya, saya pun merasa waduh, saya udah umur 30-an ini. Ya, saya termotivasi nih. Jadi jangan sampai dikalahkan gitu. Jadi jadikan itu adalah kondisi untuk membangun, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam memberikan kebermanfaatan kepada orang lain karena sejatinya ya tiada lain hidup kita di dunia ini adalah kalau kita ingin jadi orang yang terbaik, memberikan manfaat untuk orang lain dan itu adalah umat yang terbaik. So, sahabat inspirasi, semoga bermanfaat bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.